Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MK Energi Pertanian, mahasiswa RPB semester 5. Pada kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu terkait energi pertanian ya. Di agroekosistem itu seperti apa, seperti itu. Nah, kita lihat bahwa kemarin untuk yang lanjutan dari 3.4.11 yaitu appropriate agroecosystem ya. Nah, ketika kita melihat ada embodied energy yang kemarin dievaluasi menggunakan input yang itu kita lihat secara economic value itu seperti apa. Nah, sekarang kita lanjut untuk perhitungan ringkasnya bagaimana kayak gitu ya. Nah, pada diagram ini atau pada gambar ini kita melihat bahwa di situ untuk inputnya itu ini kan environmental resources ya, atau sumber daya dari alam kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita melihat di agroekosistem adanya environmental ini juga ada input berupa barang dan jasa kayak gitu ya. Nah, untuk environmental resource ini kemudian ini disimbolkan dengan I, ini masuk ke dalam farm asset yang kemudian dia jadinya KO ini ya, jadi KO. Terus di situ KO atau K0 ya. Terus kemudian dari good and services ini masuklah ke farm asset yang A ini, jadilah K1 ya. Terus kemudian masuk ke sini, ke X ini. Nah, dari farm asset ini juga keluar yang namanya K3 dan dihasilkan dari X ini K2 untuk mendapatkan C crop dengan hasil K4 atau limbah. Terus K5 ini hasilnya panennya kayak itu, yield kayak gitu ya. Nah, dari sini kalau kita melihat bahwa kalau kita ya mencari yang namanya R di sini itu dia bilangnya adalah apa? This measure provide guideline on the gradual reduction ya. Dia bilangnya reduksinya bagaimana kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika kita melihat dari data atau grafik atau gambar gitu ya, gambar tersebut, R itu adalah I, ini energi yang masuk dibagi dengan 1 dikurangi K0 dikali dengan A dari farm asset ini. Nah, kemudian diturunkan jadi P ini adalah di sini. Oh, bukan diturunkan ya, berarti ini adalah dia menghitung P itu adalah K6 kita lihat dari mana K6. Kita hapus dulu. Kita cari K6 di mana? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, K6-nya di sini enggak ada ya di sini. Nah, terus kemudian dikali dengan F dibagi dengan C di sini. Berarti kita bisa tahu untuk K6-nya itu di sini ya. Mungkin ini kurang ya. K6-nya itu di situ. Nah, kalau misalkan mencari P itu adalah K6 dikali dengan F ini, terus dibagi dengan C atau hasilnya kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika kita melihat A dengan tanda vektor begitu, nah itu adalah P ini dikali dengan K5 dikali dengan C, yang artinya bahwa
dia mendapatkan nilai itu berdasarkan yang ada di wajik ini ya. Nah, P kali 5 dengan KC dikurangi dengan K3 dikali dengan A. Nah, K3 di sini kali dengan A. Terus dikurangi dengan K1 dikali dengan RA. Nah, untuk C itu bagaimana? Nah, kalau C kan di tengah sini, maka yang dipakai adalah K2, K4, dan K5. Kayak gitu. Ya, K2 itu adalah yang masuk, gampangnya itu yang masuk dikurangi dengan yang keluar, kayak gitu. Ya. Nah, kalau ini kan tadi A di sini. Ya, A itu di sini, sehingga K5 itu masuk sini, yang itu adalah outputnya. Kemudian K3 ini output juga, K1 juga output. Nah, kelima ini kenapa bisa masuk ke dalam situ? Karena dia keluar, kemudian dia masuk, dia adalah yieldnya, hasilnya, kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Nah, kemudian kita melihat untuk yang 3.10 ini, yang A tadi itu dijelaskan bahwa ada basic agricultural mini model for simulating trends in yield, hasilnya, terus bahan-bahannya, dan uang yang digunakan untuk input pada lingkungannya, kayak gitu. Termasuk juga embodied energy yang kembali lagi menjadi nilai ekonomi, kayak gitu, entah hasilnya berupa limbahnya yang dijual lagi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari grafik yang ini, yang B, terus kemudian kita lihat juga yang C, maka untuk nilai $50.000 itu juga kalau kita bandingkan dengan $160 per T ini apa ya? T ini kita lihat mungkin untuk satuan itunya ya, trennya, atau bisa dibilang kita melihat di sini untuk energinya juga bisa kayak gitu ya, bahwa satuannya itu persatuan unit itu adalah $160.000 kayak gitu, $160 kayak gitu ya. Nah, untuk asetnya itu adalah semakin naik ya, sedangkan harganya itu semakin turun. Kita melihat di sini yang A ini. Nah, ketika aset atau bahan baku yang digunakan itu semakin naik, maka kita lihat untuk good and services-nya ini ya. Nah, tapi untuk harganya, price-nya, untuk P-nya ini dia turun kayak gitu. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu? Nah, mungkin ini jika kita melihat dari keadaan ini, bisa jadi ini karena kenapa asetnya naik, semakin naik, sedangkan ini bisa jadi karena penggunaan atau input yang dipakai itu semakin tinggi. Nah, sedangkan penggunaan atau nilai rupiah, nilai dolar, nilai ekonominya itu semakin turun karena mau panen kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau yang samping ini bagaimana? Dia berfluktuatif begitu ya. Kita hapus dulu. Kenapa untuk nilainya ini fluktuatif, sedangkan
ini declining ya, tadi konstan. Nah, kalau yang konstan berarti tadi nilai F ya, nilai F dari hasil atau dari cost secara ekonomi itu dia konstan kayak gitu. Nah, sedangkan declining ini berbeda, dia tidak sesuai dengan di awal dan akhirnya itu bisa naik, bisa turun, atau sebaliknya kayak gitu. Nah, itu bisa jadi karena mungkin dari nilai ekonominya itu mengikuti perkembangan dari dunia keuangan yang ada di daerah situ ya, daerah mereka kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat untuk kata yang ada di sini, nah, subsidi which is appropriate kayak gitu. Nah, which is appropriate to maintain economic competitive condition in a time of declining energy. Should the energy availability unexpectedly increase, the measures can face further intensification of agriculture kayak gitu. Nah, bisa jadi juga dalam kurun waktu tertentu ini bersifat declining atau tidak konstan kayak gitu ya. Nah, kondisi ini juga mungkin itu tidak bisa terprediksi gitu ya, tidak bisa terekspektasi dari awal kayak gitu, sehingga mungkin untuk perhitungan dari awal itu perlu adanya intensifikasi, sehingga ketika kita mau memasukkan sebuah input yang optimal sesuai dengan kebutuhan tanaman, itu seharusnya harus maksimal, harus sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan kita di awal itu tidak konsisten, maka juga itu untuk hasilnya kita tidak bisa prediksi penggunaan asetnya itu akan naik atau akan turun kayak gitu. Kalau misalkan kita memupuk dari awal dengan bagus, dan ini nanti hasilnya otomatis sesuai dengan input yang kita masukkan. Misalkan kita kelewat dalam fase pemupukan, nah terus kita pupuk di akhir, nah itu kan price-nya akan semakin meningkat kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu ya untuk kasus dalam buku ini kayak gitu. Nah, terus kemudian kita melihat untuk soal ya, discussion of previous analysis. Nah, di sini ada soal-soalnya, terus nanti kita akan coba sekilas ya untuk melihat atau menghitung dikit secara berurut ya gitu ya. Nah, kita melihat untuk yang di sini pada figur atau gambar 3.6 di halaman 30, New Zealand forbid alcohol proposal from Earl and Brown 78 gitu. Nah, berarti di tahun 78 ini ada yang namanya Earl, terus Dan sama Brown ya. Dia membuat pengajuan untuk pembuatan alkohol di New Zealand berdasarkan bid ya, further bid. Nah, mungkin salah satu umbi-umbian yang ada di sana yang itu bisa menghasilkan alkohol ya, bisa menghasilkan alkohol. Nah, dia melihat bahwa further bid ethanol plant itu using output from 16.800 ya, 16.800 hektar itu bisa menghasilkan 1.000 ton kering per harinya untuk bits ya, bit basah yang difermentasi dan didestilasi menjadi etanol gitu ya. Kemudian secara
input di lingkungannya itu menggunakan hujan dan cahaya matahari secara langsung kayak gitu. Nah, kemudian dihitung sama si Tobis ini ya, based on water budget of Tobis ya. Mereka menghitung embodied energy menggunakan hujan based on Tobis 1972. Nah, dia mengambil nilai kalau penggunaan airnya itu 29% akan terevapotranspirasi. Berarti ada penguapan dari lahannya, terus juga ada penguapan dari tanamannya kayak gitu. Sebanyak 29%. Ya. Berarti dia ke langit itu 29%, sekitar segitu. Nah, terus kemudian untuk penggunaan airnya berarti digunakan ini 2,6 meter kubik. Ini satuan ya, satuan dari air hujan per hektarnya di sana itu seperti itu. Nah, ini satuan hektarnya. Nah, kemudian dikali dengan 29% evapotranspirasinya. Nah, dikali dengan 10⁻6 gram per meter kubik. Nah, ini adalah densitas ya, densitas air mungkin kayak gitu. Nah, terus kemudian setelah dikalikan itu hasilnya adalah 5,95 kali 10⁻9 gram air per hektarnya kayak gitu. Ya, per hektarnya itu 5,95 kali 10⁻9 gram air kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk energi aktualnya yang bebas Gibbs di dalam air hujan itu dihitung dengan ini. Delta F sama dengan RT log E C2 per C1 kayak gitu. Nah, untuk grafik ini kita bisa melihat di atas, karena ini kan pakai figur 3.6 ya. Kita coba lihat di atas 3.6. 3.6, 3.8, 7, 3.6. Nah, ini C2 min C1 kayak gitu. Mana ini C2 min C1? Di sini tidak dikasih tahu ya. C2 C1 itu mungkin dari hasil yang itu ya, dari hasilnya yang telah disebutkan di soal. Itu mungkin persamaannya ya. Coba kita lihat. Nah, kelewatan. Oke. Nah, kemudian dia memasukkan nilainya dari R itu adalah 1,99 kali 10⁻³ kilokalori per mol dikali dengan 4186. Ini adalah T-nya. Ini kan R-nya. Kemudian ini T-nya, temperaturnya. Oh, temperaturnya yang ini temperaturnya ya. T-nya, R-nya itu berarti yang ini R-nya. Nah, terus kemudian C2 dibagi dengan C1 kayak gitu. Nah, kemudian dia bagi dengan 18 gram per mol. Dia mendapatkan untuk energi bebas Gibbs secara aktual adalah 5 joule ya, 5 joule per gram. Nah, berarti untuk menghasilkan air per gramnya itu butuh energi 5 joule kayak gitu. Ya, yang bebas Gibbs ya di sini dikatakan. Ini di dalam hujan itu 5 joule per gram. Nah, kalau di dalam air nanti kita sampai direct sun use ya. Nah, kalau di dalam airnya itu menggunakan yang tadi 5,95 kali 10⁻9 dikali dengan
penggunaan yang bebas Gibbs, kemudian dikali dengan 1,5, ini satuan untuk energi air ya, nanti di belakang atau di atas atau di bawah yang ada tabelnya seperti itu. Nah, dihasilkanlah dengan nilai 4,46 kali 10 pangkat 14 SEJ per YR kayak gitu untuk embodied energy penggunaan airnya. Nah, untuk penggunaan mataharinya itu menggunakan data from Lisley 1960, tinggal dimasukkan saja nilainya, yaitu 10 pangkat 4 ini adalah luasan lahannya, kemudian penyerapannya adalah 80% dikali dengan 4,6 kali 10 pangkat 9 Joule per meter per YR, hasilnya adalah 3,68 kali 10 pangkat 13 SCJ per YR per hektar. Ya, kemudian untuk penggunaan bensinnya atau fuelnya itu juga tinggal dimasukkan saja di sini. Ya. Nah, ini secara rincinya nanti akan kita bahas ya, kayak gitu. Untuk nilai-nilainya ini mungkin di sini agak banyak sehingga nanti kurang familiar ya sampai di ETR per ini. Nah, ini nilainya terbagi menjadi banyak ya, ini nilainya dari farming service only, ini human service and labornya, jasa manusia dan buruhnya itu energinya berapa, dikonversi dari odum 1983, kemudian jasa pertanian only itu 2,37, terus kemudian listriknya segini, terus kemudian fosfat yang dimasukkan itu segini, kemudian untuk etanol hasilnya untuk menghasilkan etanol yield itu segini nilainya ya, 2,25 kali 10 pangkat 11 Joule etanol per hektar per YR, dengan nilai untuk ETR-nya yang di atas kemarin telah kita sebutkan di minggu lalu bahwa ETR of bits itu nilainya 8,5 kali 10 pangkat 3, sedangkan untuk ETR etanolnya effectivity transformation ratio ya, rasio energi ya, energi transformasi rasio itu nilainya segitu, dari etanol 2,23 kali 10 pangkat 4, dan dari bitsnya, dari penggunaan atau penanaman pertanian umbi-umbiannya itu 8,5 kayak gitu. Nah, kalau yang ini shift production ini lanjutannya ya, mungkin akan kita skip untuk perhitungannya, akan kita bahas nanti di minggu selanjutnya untuk soal-soal yang lebih rinci kayak gitu. Nah, ini adalah tabel dari penilaian koefisien dari 3.10 gitu ya. Nah, perinciannya akan kita bahas untuk pertemuan yang lebih intim atau lebih khusus untuk membahas tentang perhitungan agrikultural ekosistem ya, kayak gitu. Nah, kemudian kita melihat genetic engineering to modify energy flow in agriculture ya. Di sini untuk pengenalannya adalah all energy flowing through agricultural system is ultimately derived from the sun. Nah, menarik ini, bahwa semua aliran energi itu dalam pertanian itu pada intinya didistribusikan itu berasal dari matahari. Kita memanen matahari itu dengan tanaman kayak gitu, memanen energinya itu dengan tanaman. Yang kita masukkan adalah karbon dioksida dan air, itu bisa menghasilkan gula dan oksigen kayak gitu. Nah, itu adalah proses dari apa? Fotosintesis berdasarkan cahaya matahari kayak gitu. Nah, the energy derived from photosynthesis is used the power the process of growth, development, and differentiation which comprise the life cycle of the plant. Nah,
dari fotosintesis itu tanaman itu bisa tumbuh berkembang ya. Tumbuh berkembang terus kemudian membuat bunga, membuat buah, membuat penyimpanan dan lain sebagainya itu dari hal tersebut. Ya, siklus tanaman itu berasal dari energi matahari tadi kayak gitu. Nah, kita melihat bahwa photosynthetically atau PAR, active radiation dari cahaya matahari itu dia memicu tanaman untuk melakukan fotosintesis ya, kayak gitu, dari energi matahari yaitu. Nah, pada spesifiknya adalah PAR, photosynthetically active radiation. Sangat luar biasa sekali ya, hanya dari biji terus kemudian proses seedling dari pemecahan biji menjadi tanaman, kemudian pada fase vegetatif, fase pembungaan, terus kemudian terbentuklah organ penyimpanan, baik itu di umbi, gulanya disimpan di umbi atau disimpan juga di buah kayak gitu. Nah, bisa jadi juga seperti itu ya. Untuk ketika kita menanam sesuatu menggunakan energi matahari, yang itu bisa kita panen ya dari umbinya maupun juga dari buahnya. Nah, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita melihat ada diagram matriks yang menampilkan penggunaan atau different stage dari siklus tanaman itu dari mulai biji sampai berbunga kayak gitu. Nah, kalau kita melihat dari berbagai macam tanaman, yang pertama adalah foodstuff, terus kemudian penggunaannya ya, kategori usage, penggunaan tanamannya itu untuk foodstuff, terus kemudian untuk fibres, decoration, timber, fuel, specific chemicals kayak gitu. Nah, semakin kita melihat penggunaannya, contohnya gini ya, seeds melalui siklusnya adalah seed, seedling, vegetatif, flowering, dan fruiting. Nah, kalau yang fuel dia tidak melalui proses seedling ya, dia tidak melalui proses seedling, tapi yang dia pakai adalah yang vegetatif, flowering dia tidak pakai, terus kemudian untuk buahnya juga tidak dipakai kayak gitu. Mungkin ini seperti tebu, buah jarak. Nah, seperti itu, yang digunakan adalah pada vegetatif akhir kayak gitu. Nah, indicates positive usage in some species. Jadi penggunaan indikasi positif pada spesies-spesies tertentu ya, kayak gitu. Nah, ini adalah contoh-contohnya yang kategori penggunaannya itu pada fase-fase yang mungkin itu berbeda dari tiap penggunaan. Ya, foodstuff dia pakai semuanya. Terus kemudian untuk yang kimia dia hanya pakai bijinya, dia juga pakai pada fase vegetatif, bunganya juga dipakai misalkan untuk pewarnaan, terus kemudian untuk aroma dan sebagainya. Terus kemudian juga bisa untuk pada fase buahnya kayak gitu. Nah, the main purpose for which plant material are used by man may be broadly grouped as food, fibres, decoration, timber, fuel, and specific chemical product. Jadi memang penggunaannya itu tergantung dari kategorinya. Nah, kemudian termasuk juga untuk energi yang dipakai ya. Nah, itu kita melihat bahwa semua elemen itu bisa di general secara umum untuk dihentikan atau pada fase mana dia itu berhenti untuk penggunaannya atau tidak digunakan pada fase tertentu, tergantung dari produk kategorinya ya.
Nah, ini penjelasannya. We have now to take into account the attribute of the particular species with which we are concerned. For example, we may wish to introduce a novel gene into species X by direct microinjection of DNA into protoplas. Nah, ini proses pembelian tanaman menggunakan protoplas ya, menginjeksi DNA dalam salah satu varietas kayak gitu. Dan itu diikuti dengan regenerasi tanaman itu berdasarkan protoplas ya. Kemudian juga dikembangkan teknik dari protoplas X kemudian dimasukkan ke protoplas Y, itu juga bisa ya. Dan kebijakannya ini berarti dia melihat adanya biosintesis yang ada di dalam tanaman. Begitu. Kemudian kita melihat intrinsic energy flow energi intrinsik, bisa disebut juga IEF. Terus kemudian itu kalau intrinsik, kalau intrinsik itu adalah EEF ya. Nah, kalau berasal dari intrinsik, kita lihat untuk pembukaannya. In addition to the flow of energy through crop deriving directly from photosynthesis, intrinsic energy flow, we must also take account of energy flow to and from the crop system from indirect sources. Ya. Energi intrinsik ini kita juga bisa melihat bahwa energi itu mengalir dari tanaman yang sumbernya itu dari intrinsik, juga bisa dari intrinsik ya. Nah, mungkin berasal dari matahari, terus kemudian bisa juga dari respirasi dari dalam tanaman itu sendiri. Nah, siklus Krebs dan sebagainya itu masuk ke dalam aliran energinya. Kita lihat untuk diagramnya. Nah, E1 dimulai dari biji, E2 aksen ini menjadi tanaman, kemudian dia fasenya berbunga, hasil panennya diambil, jadilah harvest material, terus kemudian berputar seperti itu. Kita lihat the diagram of the life cycles of a crop plant to show some of the economically important intrinsic energy input affecting successive stage of the crop cycle. Nah, E1 ini adalah energi manufaktur, kemudian juga transportnya, aplikasi pada saat pembibitan, terus kemudian untuk E2-nya ini energi yang dimasukkan seperti pemupukan, kemudian pembasahan dan pengembangan kayak gitu. Nah, kemudian dia bisa tumbuh dan menjadi tanaman. Kemudian setelah itu untuk E3-nya ini adalah transportnya. Nah, ini intrinsik ya, energi di luar dari matahari kayak gitu. Nah, terus kemudian transportnya aplikasi herbisida, fungisida, pestisida dan sebagainya. Kemudian untuk E4-nya ini pada waktu panen ya. E4-nya pada waktu panen, terus kemudian untuk E5-nya energi yang dipakai ketika pengeringan dan penyimpanan kayak gitu. Kemudian untuk yang E6 ini adalah persiapan lahan kayak gitu, persiapan lahan. Menarik ya. Nah, ini grafik terakhir kita bahas. Kita melihat di sini adalah yield of wheat in England and brown rice in Japan over the centuries. Jadi ada hasil gandum di Inggris dan juga hasil beras coklat, beras merah ya, beras merah di Jepang kayak gitu, dibandingkan. Nah, untuk
di tahun 1200 sampai 2000 untuk yang di jagung ini semakin meningkat green yield-nya, hasilnya semakin meningkat ya. Terus kemudian untuk hasil berasnya juga semakin meningkat dalam kurun waktu per tahun kayak gitu. Nah, percepatan ini itu bisa, waktu ini kan sangat meningkat ya, dari 1200 ini stagnan, terus kemudian sampai sini ada adjustment yang sangat tinggi. Nah, ini juga bisa tadi genetic modified yang dilakukan oleh negara tersebut, termasuk juga tadi yang disebutkan oleh protoplas, pemulihan konvensional dan sebagainya, yang itu membuat yieldnya itu meningkat. Nah, kenapa yieldnya bisa meningkat? Energi yang digunakan tidak hanya tergantung pada energi intrinsik, ya, tapi dia meningkatkan energi intrinsiknya, entah itu dari lingkungannya yang dirubah menjadi tanaman itu semakin bisa tumbuh dan berkembang sesuai lingkungannya, atau sebaliknya tanaman itu dimodif supaya bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan tersebut. Bisa jadi juga seperti itu, ya. Nah, mungkin pada kali ini untuk pertemuan kelas 11 itu seperti itu ya. Minggu depan kita akan melihat ini genetic engineering modify energy flow in agriculture dan seterusnya sampai problem-problemnya. Nah, untuk soal-soal nanti kita akan di akhir, di minggu-minggu akhir sebelum kita melakukan UAS kayak gitu untuk soal-soalnya. Nah, mungkin seperti itu pada kali ini. Terima kasih. Jangan lupa mengisi presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.